Hanya 3 negara di dunia yang sungguh-sungguh dalam waktu yang tidak lama lagi bisa 100% swasembada energi. Brazil, Kongo, Indonesia. Karena kita kaya, karena kita besar, kita selalu ada pihak-pihak yang tidak menghendaki kita maju. Singapura kritik hilirisasi Indonesia, sementara raup keuntungan besar dari nikel dan energi terbarukan. Prabowo Subianto pernah menyatakan bahwa hanya ada 3 negara di dunia yang kemungkinan besar bisa mencapai swasembada energi dalam waktu dekat, yaitu Brazil, Kongo, dan Indonesia. Indonesia menurutnya memiliki potensi besar karena kekayaan alam dan ukuran geografis yang luar biasa. Namun, ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin Indonesia maju. Kalimat ini, meskipun sederhana, menyimpan makna yang dalam dan membuka ruang untuk kita mengulik lebih jauh tentang mengapa ada pihak-pihak yang merasa terancam jika Indonesia menjadi negara maju. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam melimpah seperti mineral, minyak, gas, dan hasil pertanian menghadapi ironi besar. Kekayaan alam ini yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi nasional justru lebih banyak dinikmati oleh negara-negara maju karena diekspor dalam bentuk mentah. Akibatnya, Indonesia kehilangan nilai tambah yang seharusnya bisa dinikmati dalam negeri. Sementara, negara lain yang mengimpor bahan mentah ini bisa mengolahnya menjadi barang bernilai tinggi. Kesadaran akan masalah ini mendorong lahirnya Undang-Undang Minerba pada tahun 2009 yang menjadi tonggak awal kebijakan hilirisasi. Namun, kebijakan ini baru mulai terlihat dampaknya pada 2014, dimulai dengan pelanggaran ekspor biji besi yang diikuti dengan pelanggaran ekspor nikel pada tahun 2020 serta bauxit pada tahun 2023. Langkah-langkah ini menjadi perhatian dunia, terutama negara-negara maju yang selama ini bergantung pada pasokan mineral mentah dari Indonesia. Hilirisasi ini mempengaruhi sistem industri global yang mulai merasakan gangguan akibat hilangnya akses mudah ke bahan mentah yang sangat dibutuhkan. Kebijakan ini, meskipun menguntungkan Indonesia, tidak disambut baik oleh banyak pihak. Kampanye negatif terhadap Indonesia mulai marak dengan tujuan untuk menciptakan citra buruk tentang kebijakan hilirisasi dan pengolahan sumber daya alam. Kampanye ini seringkali berupa penyebaran informasi palsu, tuduhan tanpa bukti, dan narasi yang menyudutkan kebijakan pemerintah Indonesia. Media-media Eropa seperti Dewi dari Jerman, misalnya sering menyoroti pengolahan nikel di Indonesia dengan narasi yang kritis, menekan isu lingkungan dan ketimpangan sosial. Mereka menyebutkan bagaimana daerah yang dulunya merupakan wilayah pertanian, kini menjadi pusat industri yang berkembang pesat dengan dampak buruk seperti polusi dan kerusakan ekosistem. Di sisi lain, media dari negara tetangga seperti Singapura juga ikut berperan dalam kampanye ini. Laporan media Singapura CNA tentang ketimpangan ekonomi di Maluku Utara menyoroti ketidakmerataan manfaat industri nikel bagi masyarakat lokal. Namun, laporan tersebut tidak objektif, mengabaikan fakta bahwa sejak kawasan industri nikel beroperasi penuh pada 2021, ekonomi di Maluku Utara telah mengalami lonjakan signifikan, dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat pesat dari 4,9% di 2020 menjadi 16,4% pada 2021. Perubahan ini memang membutuhkan waktu untuk dirasakan oleh masyarakat bawah, namun tanda-tanda positif sudah mulai terlihat, seperti peningkatan lapangan kerja dan kondisi ekonomi yang semakin membaik. Dari situ, kita bisa melihat bahwa meskipun ada tantangan dan kritik, langkah Indonesia untuk mengolah sumber daya alamnya dengan lebih baik melalui hilirisasi memberikan dampak positif yang nyata, baik bagi perekonomian nasional maupun untuk masyarakat lokal yang mulai merasakan manfaatnya. Ironisnya, meskipun media Singapura gencar memberikan hal negatif mengenai industri nikel Indonesia, ternyata ada banyak perusahaan asal Singapura yang terlibat dalam sektor ini. Sebagai contoh,
Alsime Metal Industry bekerjasama dengan PT Gumbuster Nikel Industry untuk mengolah nikel di Konawe Utara dan Morowali Utara. Selain itu, PT Huaki juga melakukan investasi melalui pernyataan modal di PT Kolaka Nikel Indonesia pada proyek Pomala di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Investasi ini menunjukkan bahwa Singapura turut mengambil keuntungan dari industri nikel Indonesia. Namun, meski demikian, Singapura juga turut memberikan citra negatif pada sektor nikel Indonesia. Tidak hanya itu, Singapura hingga saat ini masih mengharapkan pasokan listrik hijau atau listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan di Indonesia yang sebagian besar berasal dari hilirisasi nikel. Ini menggambarkan adanya ketidakselarasan antara kebijakan dan keuntungan yang mereka raih, di mana di satu sisi mereka mengkritik dan memberikan citra buruk pada industri nikel Indonesia, namun di sisi lain mereka terus mendapatkan manfaat dari proyek-proyek tersebut. Lantas, apa sebenarnya yang mengganggu Singapura dengan program hilirisasi Indonesia? Apakah ada kepentingan ekonomi atau politis yang lebih mendalam yang mempengaruhi sikap mereka terhadap kebijakan ini? Sederhana saja, Singapura tidak lagi bisa mengambil keuntungan sebagai pihak ketiga dalam ekspor bahan mentah Indonesia. Sebelumnya, negara ini memanfaatkan posisinya sebagai perantara dalam perdagangan komoditas mentah Indonesia. Namun dengan hilirisasi, Singapura harus berinvestasi langsung di Indonesia jika ingin tetap meraih keuntungan dari sumber daya alam Indonesia. Kebijakan hilirisasi yang diterapkan Indonesia telah mengubah peta ekonomi global dan mengganggu kepentingan negara-negara maju. Kampanye negatif yang datang dari media asing termasuk Singapura jelas menunjukkan bahwa langkah ini berdampak signifikan pada negara-negara tersebut. Namun, fakta bahwa negara-negara ini tetap berinvestasi di sektor yang sama justru menguatkan posisi Indonesia yang membuktikan bahwa kebijakan hilirisasi adalah langkah yang tepat dan strategis. Melihat dampak besar yang ditimbulkan, Indonesia perlu konsisten dalam menjalankan kebijakan ini. Hal ini tidak hanya penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia, tetapi juga untuk memastikan bahwa sumber daya alam kita dimanfaatkan secara maksimal untuk kemakmuran bangsa. Dengan hilirisasi, Indonesia tidak hanya mengamankan sumber daya alam, tetapi juga memastikan keuntungan jangka panjang bagi ekonomi domestik. Jadi, meskipun Singapura terus menyebarkan citra negatif tentang kebijakan hilirisasi Indonesia, kenyataannya mereka tetap mengambil keuntungan besar dari sektor nikel Indonesia. Investigasi yang mereka lakukan di industri nikel dan energi terbarukan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kritik yang mereka sebarkan dan kenyataan ekonomi yang mereka nikmati. Hal ini memperlihatkan bahwa kampanye negatif yang dilakukan lebih bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka, sementara Indonesia tetap konsisten dengan kebijakan hilirisasi yang telah menguntungkan perekonomian nasional. Sebagai hasilnya, kebijakan hilirisasi Indonesia tidak hanya mengamankan sumber daya alam, tetapi juga meningkatkan posisi Indonesia dalam peta ekonomi global. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on next video.